Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aryansyah SPD. Saya sebagai guru PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Hari ini saya akan membawa materi tentang permainan bola kecil, yang dimana permainan bola kecil itu ada permainan softball, permainan bulu tangkis, permainan hoki, permainan tenis meja, permainan tenis lapangan, dan lain-lain. Hari ini saya akan membahas, karena materinya itu ada permainan softball, saya akan membahas tentang permainan softball. Ya, baik semuanya, permainan softball. Ya, bicara tentang permainan softball, pasti semua sudah tahu bagaimana permainan softball itu dimainkan. Pasti sudah pernah melihat permainan softball ini. Kalau belum ada yang melihat, mungkin ada yang sudah melihat modifikasinya. Apa itu? Permainan yang dimainkan di kelas 6 SD, yaitu permainan bola kasti. Di situ permainan bola kasti, semuanya pasti pernah bermain, ya. Permainan bola kasti yang dimana ada base-nya, ada pemukulnya, di situ ada bolanya, ada yang memukul, ada yang melempar, dan ada yang menangkap. Jadi itulah permainan softball, ya, kira-kira kalau di sekolah. Hari ini saya akan coba membahas permainan softball. Permainan softball ini adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua tim, yang dimana setiap tim itu terdiri dari 9 orang pemain. 9 orang pemain yang dimainkan sebanyak 9 inning. Inning itu apa? Inning itu adalah babak dalam pertandingan softball. Yang dimana softball ini sangat seru dimainkan karena lapangannya itu berbentuk bujur sangkar, ya, segitiga gitu, ya, segitiga bujur sangkar. Permainan softball ini juga memiliki base. Base itu tempat pelari berhenti mencari keamanan biar tidak dilempar oleh lawan. Ada base 1, base 2, base 3, base 4 sebelum mendapatkan yang namanya poin dalam permainan softball. Ada di permainan softball ini ada regu menyerang yang terdiri dari 9 orang, dan ada regu yang bertahan juga berjumlah 9 orang. Sejarah permainan softball, yang di depannya ada sejarah permainan softball. Sejarah permainan softball itu, permainan softball ini awal mulanya itu ditemukan oleh George Hancock, ya. George Hancock. Itu kalau kita teringat, itu Hancock itu bulu tangkis tuh, bola bulu tangkis disebut kok. Tapi ini penemu permainan softball. Penemu permainan softball itu adalah George Hancock, yang ditemukannya di Amerika Serikat pada tahun 1887. Jadi permainan softball ini ditemukan pada tahun 1887 di negara Amerika Serikat, tepatnya di Chicago, yang ditemukan oleh seorang reporter luar biasa. Beliau bernama George Hancock. Nah, inilah sejarah permainan softball, ya. Yang awal mulanya juga permainan softball ini, satu tim itu terdiri dari 10 orang pemain. 10 orang pemain setiap tim. Lalu dengan perkembangan zaman, dengan dibuatnya aturan-aturan dalam permainan softball, maka permainan softball ini dimodifikasi, ya, dibuat sebaik mungkin dengan aturan-aturan terbaik. Maka terjadilah satu tim itu terdiri dari 9 orang pemain. Selanjutnya, ya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini kita bicara tentang tipe permainan softball, lapangan, dan permainan. Bicara tentang tipe permainan softball, ya, di sini ada, boleh diperhatikan, yang pertama itu ada namanya fast pitch softball, yaitu permainan yang ditentukan oleh pelempar bola. Jadi ketika kita bermain softball, ya, ini aturan yang dibuat. Ketika permainan itu berlangsung, permainan itu ditentukan oleh pelempar bola. Jadi yang melempar bola itu yang menentukan jalannya pertandingan. Kenapa seperti itu? Itulah aturan yang dibuat agar ketika bola dilempar sama pemain softball, bola dilempar tidak terkena oleh pemukul, maka dia akan diulangi sebanyak 3 kali. Diulangi
sekali melempar strike ya, strike 1 2 3 tidak kena oleh pemukul, maka bola akan mendapatkan, pemain lawan yang melempar itu mendapatkan poin. Tapi ketika dipukul bola itu melambung, maka pelari yang memukul itu berlari ke base 1 ya, kalau masih ada kesempatan lari ke base 2 sebelum dilanjutkan oleh pemukul ke kedua. Jadi permainan itu dilakukan oleh yang melempar bola. Berjalannya pertandingan itu ditentukan oleh pelempar bola softball. Yang kedua ada namanya modified pitch softball, yaitu untuk melunakkan aturan-aturan di permainan softball seperti strike zone. Nah, strike zone ini strike zona. Jadi ketika kita bermain softball ya, tadi ditentukan oleh pelempar, lalu ini aturan itu dilunakkan. Nah, dilunakkan. Kenapa dilunakkan? Karena kita berhasil membuat namanya strike zona. Ya, ketika kita memukul bola, bola itu melambung, kita lari ke base 1, base 2, base 3, base 4 sampai akhirnya balik ke posisi kita, akhirnya kita mendapatkan poin ya, kita mendapatkan yang namanya poin. Tapi ketika kita mendapatkan strike zone itu didapat oleh pelempar. Ketika dia melempar sebanyak 3 kali, tuh lempar bolanya tidak kena lemparannya sangat luar biasa ya, melengkong-lengkong gini ya kan. Ngomong semua dia belok-belok, dia kanan kiri ha. Oke. Atau naik atas turun. Nah, akhirnya sebanyak 3 kali dilempar tidak dapat oleh pemain pemukul, maka bolanya masuk dan dapatkan strike ataupun poin bagi pelempar strike zona di dalam zonanya. Yang ketiga ada namanya slow pitch softball. Slow pitch softball ini yaitu kemudahan bagi pemukul untuk memukul bola. Kalau ini aturan yang sangat menguntungkan bagi pemukul. Jadi ketika pelempar atau pitcher itu melempar bola kepada pemukul, lalu pemukul tidak dapat memukul, maka pelempar itu harus melempar bolanya itu dengan pelan atau membantu bagaimana caranya pemukul itu bisa mengenakan bolanya ketika kita melempar bola. Jadi sangat-sangat menguntungkan bagi pemukul karena dibantu dengan slow ya. Slow ini kan slow tenang, pelan-pelan bolanya, dapat bolanya maka dipukul sama pemukul, dan akhirnya bola ini dipukul oleh seorang pemukul dalam permainan softball, lalu pemukul akan berlari. Itulah slow pitch softball ya. Yang keempat itu ada namanya lapangan softball berbentuk bujur sangkar. Nah, ini bicara tentang lapangan. Tadi tentang tipe permainan softball, ini tentang lapangan. Ya, lapangan softball itu berbentuk bujur sangkar ya, berbentuk segitiga gitu, bujur sangkar itu segitiga, yang dimana ya baik saya akan coba menjelaskan ya, yang dimana ini segitiga seperti ini ya, boleh dilihat itu di sini. Di sini ada namanya pemukul ya, di sini ada pemukul, di sini ada yang menangkap bola, di sini ada yang namanya pelempar ya, pelempar yang bersiap-siap untuk melakukan lemparan dalam permainan softball. Nah, di situ tadi. Jadi ketika berbentuk bujur sangkar, kenapa bujur sangkar? Biar larinya jelas, berbentuk segitiga larinya ya, berbentuk segitiga, lari ke base 1 ya, base 1 ya. Mungkin saya buatnya lagi base 1 ya, seperti ini. Maaf ya, base 1 lari ke base 1 ya, di sini mungkin base 1, base 2 ya, base 3 ya, base 3, base 4, lalu kembali ke awalnya. Jadi pemukul itu ketika dia sudah memukul, dia akan lari ke base 1 ya, markas 1, base 2, base 3 dan base 4, lalu kembali ke awal sehingga pemukul mendapatkan poin. Itulah, di sini pelempar akan melakukan lemparan sebaik mungkin. Selanjutnya di dalam permainan softball itu nih ada nih di nomor yang kelima, di dalam lapangan softball itu terdapat 4 base. Tadi sudah saya jelaskan, ada base 1 ya, tempat berhenti ketika kita melakukan berlari, base 2 tempat kita berhenti melakukan berlari, ketiga base ya, base ketiga untuk berhenti juga, base keempat, dan akhirnya mendapatkan poin. Base ini tujuannya adalah untuk kita terhindar dari lemparan lawan, sehingga
Ketika kita terhindar, kita akan mendapat poin. Tapi ketika kita dilempar kena, maka bola itu dinyatakan untuk tim yang pelempar. Ya, karena dalam permainan softball ini ada tim yang menyerang. Tim menyerang ini siapa? Yang melakukan pemukul. Tim yang melempar apa? Tim yang bertahan, yang menangkap bola gitu. Ya itu. Permain softball yang keenam, permain softball dimainkan oleh 2 tim yang setiap tim terdiri dari 9 orang pemain. Ya, terdiri yang ketujuh terdiri dari 9 inning atau 9 babak. Jadi 9 inning itu 9 babak, 9 kali 9 kali waktu pertandingannya. Ada 9 babak, ada regu menyerang, ada regu bertahan. Jadi permainan softball ini sangat penting dikuasai tekniknya. Yang pertama adalah tekniknya itu adalah teknik melempar. Ya, untuk melempar kita harus menguasai teknik melempar bola softball. Dan kedua ada teknik menangkap bola. Ketika kita bisa menangkap bola dari pemukul, itu kita akan mendapatkan poin. Yang ketiga adalah teknik memukul bola. Itu sangat juga penting dalam permainan softball. Dalam permainan softball kita memakai yang namanya seperti sarung tinju untuk menangkap bola. Dan pukulan kita juga pakai helm untuk menjaga kepala kita. Itulah permainan softball yang harus kita pahami. Baik, softball ini sangat berguna, sangat permainan yang bisa dimainkan oleh kaum muda maupun kaum tua, karena ini adalah hiburan yang sangat luar biasa, yang sangat baik. Jadi kita ketika bermain softball kita harus menyediakan namanya bola softball ya. Yang mungkin kalau ada yang kenal itu softball itu ada namanya hardball dan lain sebagainya. Tapi permainan softball ini kita harus menyediakan bola. Yang kedua ada namanya pemukul untuk memukul bola. Yang ketiga ada namanya sarung tangan ya, untuk menangkap bola. Nah, dan kita menggunakan juga helm dan pakaian softball yang lengkap serta pakaian sepatu. Bola softball itu juga sangat beratnya, luar biasa beratnya, tidak seenteng yang kita kira. Nah, jadi selamat bermain softball. Semoga permainan softball ini bisa berkembang. Permainan softball ini disukai ya sama abang-abang, sama kakak semua. Karena permainan softball, ingat permainan softball ini berasal dari negara yang sekarang sedang maju, yaitu negara Amerika Serikat, yang diciptakan oleh George Hancock pada tahun 1888 dan di pertandingan pertama tahun 1893. Sekian dari saya Muhammad Aryansyah SPD. Semoga hari ini semuanya tetap semangat dan senyum bahagia, karena belajar melalui video itu tidak gampang, tapi tetap semangat untuk menjadi anak-anak yang cerdas dan tentunya merdeka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan pembelajaran online. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada yang ingin dikomen, silakan tanyakan di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.